memang bukannya sangat tidak. Oleh karenanya menurut para sarjana muslim kontemporer, semangat inti dari Al-Quran itu tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ya ini nanti bibis yang tadi saya sebut tadi langsung 4. Nah, kita lihat dalam tradisi hadis misalnya. Dalam tradisi hadis itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada masa Nabi itu kita bisa melihat peran perempuan itu sangat-sangat kuat sebetulnya. Bagaimana kita sering mendengar rawiyah. Rawiyah itu perawi hadis perempuan. An Aisyata, lalu an Ummi Kulthum misalnya, an Zainab. Jadi banyak perawi yang tingkat kesahihan hadisnya itu disepakati oleh semua ulama. Dan menurut ini dalam bukunya Musnad, dalam buku hadis yang sangat terkenal Musnad Ibnu Hanbal, ada sekitar 125 dari 700 sahabat Nabi perawi hadis itu perempuan, 18% berarti. Tapi ini masa Nabi. Dan itu direkam dalam beberapa literatur Islam klasik yang saya catatkan, selain Musnad Ibnu Hanbal itu atau Bakat Al-Kubro, kemudian Al-Isabah Ma'rifah dan seterusnya. Tetapi itu pada masa Nabi, pada masa pasca Nabi, pada masa tabi'in, para ulama berikutnya, ternyata jumlah perawi hadis juga menjadi sedikit. Jadi posisi perempuan itu menjadi melemah. Tidak seperti pada zaman Nabi lagi. Tidak seperti Siti Khadijah, tidak seperti Siti Aisyah yang menjadi pemimpin misalnya. Terlepas dari pemimpin pemberontakan perang Jamal itu misalnya kita bisa berdebat kenapa gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa perempuan seperti bebas dalam wilayah yang publik itu menentukan sikapnya sendiri. Apapun penilaian kita, Siti Aisyah punya sikap yang teguh untuk memperjuangkan prinsipnya, berbeda dengan Ali. Ya. Jadi para ahli hadis dalam tradisi hadis sama sekali tidak mempertimbangkan jenis kelamin untuk mengukur terpercaya atau tidaknya sebuah riwayat hadis. Ini berbeda dengan tradisi fikih, berbeda 180 derajat menurut saya, karena ya fikih itu sangat mempertimbangkan gender. Saksi tidak boleh laki-laki perempuan, kalau perempuan ya 2, laki-laki boleh 1. Kemudian dalam waris juga demikian. Lalu yang ketiga dalam tradisi fikih, nah ini yang sering rentan sebetulnya. Ketika kita bicara syariat Islam, seringkali yang ada dalam benak kita itu fikih, padahal jauh beda. Fikih dan syariat itu beda sekali. Ketentuan hukum bagi laki-laki dan perempuan yang tergambar dalam wacana pemikiran fikih menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan. Dalam hal yang sifatnya ibadah individual, memang ada perbedaan tentu saja, karena adanya perbedaan biologis. Misalnya soal sholat, soal puasa tentu saja beda, karena perempuan ada menstruasi, laki-laki tidak. Makanya fikih mengatur itu beda jelas. Jadi ada perbedaan sekaligus ada persamaan. Makanya kita harus membedakan mana wilayah yang memang berbeda secara kodrati, tapi mana yang sebetulnya hanya konstruksi sosial saja. Itu yang perlu kita lihat. Penafsiran keagamaan yang terdapat dalam literatur Islam klasik di bidang fikih ini yang paling memihak laki-laki, yang karena bicara hukum halal haram boleh tidak boleh seperti jilbab misalnya, itu masalah fikih. Yang saya prihatinkan sebetulnya dari isu tentang penerapan syariat Islam di daerah-daerah di Indonesia adalah semuanya itu bermain di wilayah fikih saja. Hampir semuanya. Coba saja yang dimunculkan di Aceh yang tadi kita rekam juga masalah aurat itu masalah fikih. Kemudian masalah hudud, masalah di cambuk itu juga masalah fikih gitu. Apakah Islam hanya masalah fikih saja? Tidak. Ada unsur pendidikannya, ada aspek sosialnya, ada aspek budaya, ada aspek ekonomi. Itu kenapa tidak dimunculkan oleh daerah-daerah yang menerapkan syariat Islam? Saya tidak bermaksud berdebat setuju atau tidak soal penerapannya. Nah, tetapi oke lah kalau itu pilihan daerah untuk menerapkan itu. Nah, tetapi kenapa yang ditekankan itu sangat fikih. Nah, itu karena masyarakat umumnya menganggap bahwa fikih adalah syariat. Syariat itu adalah hukum yang
terlalu agung untuk disederhanakan menjadi hanya fikih saja. Syariat mencakup keseluruhan. Kalau sebuah syariat sudah diklaim sebagai hukum negara, sudah bukan syariat lagi, tapi interpretasi terhadap syariat. Itu penafsiran saja itu. Bisa menjadi, bentuknya itu bisa menjadi Syiah, bisa menjadi Wahabi, bisa menjadi Sunni, itu penafsiran. Tapi yang namanya syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang harus dibedakan. Jadi harus dibedakan antara agama dan interpretasi agama. Belum tentu yang diterapkan di Aceh itu adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Yang sebenarnya itu belum tentu. Maka bisa jadi yang di daerah lain, dan bisa jadi semuanya gitu. Dan seterusnya. Oke, saya lewat. Saya ingin mengatakan bahwa tradisi fikih itu sangat kuat karena memang literatur Islam klasiknya juga selalu menunjukkan demikian. Ini di Indonesia misalnya, di Banda Aceh tahun 2005 kami melakukan survei tentang literatur Islam klasik dalam bentuk manuskrip Islam. Itu fikih selalu paling dominan, jumlahnya maksud saya. Dan itu yang membentuk masyarakat. Unsur sufistisnya, nanti saya bicara yang sufistis yang terakhir. Kemudian ini contoh yang kedua, juga di Tano Abe, di Aceh Besar. Bisa dilihat, tadi berapa persen? 24%, kemudian yang ini 27%, selalu fikih itu selalu paling dominan. Sebetulnya bisa diterima wajar, karena memang fikih itu mengatur tata cara orang beribadah kan. Tapi yang kurang idealnya itu adalah orang beragama hanya dengan perspektif fikih saja. Oleh karenanya perlu diinterpretasi terutama dalam hal-hal yang menyangkut wilayah publik. Ini yang terakhir, tradisi Sufism. Fikih ini jelas harus diimbangi oleh wilayah lain, bidang lain. Salah satunya adalah Sufism, tasawuf. Nah, literatur Islam klasik yang paling ramah terhadap relasi gender ya Sufism ini, tasawuf. Kenapa? Karena dalam tasawuf itu bisa dikategorikan dua, tasawuf falsafi, yang kedua amali. Tasawuf falsafi itu yang berfilsafat dalam Islam, bahwa alam itu sebagai manifestasi Tuhan. Jadi mau laki-laki perempuan semuanya itu manifestasinya harus dihargai. Lalu kemudian yang amali itu menekankan kualitas spiritual. Jadi tidak penting lah itu yang bungkusnya itu. Jadi yang penting adalah spiritual. Oke, bisa Anda baca ini terakhir ya. Ini kutipan dari Imam Ghazali. Jika Anda mengira bahwa mereka yang berhasil mencapai derajat kesufian itu karena sifat kelaki-lakiannya, maka tengoklah apa yang telah dicapai oleh para perempuan sufi. Setelah kalimat ini, Al-Ghazali kemudian memperlihatkan bagaimana Rabi'ah Adawiyah, Syahwana, Azrah itu sebagai orang-orang yang bisa dianggap sebagai perempuan-perempuan adiluhum. Ya, yang terakhir itu di Aceh, terakhir lagi ya tadi. Saya kira ini benar-benar terakhir harusnya. Di Aceh kita sudah lihat bahwa tradisi intelektual, masa kejayaan tradisi intelektual di Aceh itu terjadi pada masa Sultanah Safiatuddin. Ketika sultanahnya perempuan. Sebelumnya Iskandar Muda juga kuat, tetapi belum masuk pada tradisi intelektual yang sangat kuat. Sudah mulai Iskandar Sani maksud saya, Iskandar Muda dan Sani itu memperkuat hubungan politik dengan luar negerinya, dengan Turki Utsmani dan seterusnya. Tapi pembentukan literatur Islam klasik yang sangat kuat itu pada pertengahan abad ke-17 ketika Sultanah Safiatuddin berpatron dengan seorang ulama sufi, Abdurrauf Ali Al-Jawi. Saya bisa menyebutkan karya-karyanya banyak sekali, tapi saya tidak pada tempatnya. Ya. Untuk penutup silakan baca sendiri karena saya kira kita bisa diskusikan. Terima kasih.